Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Dignanti dengan NPMF 1F01026 dari program studi statistika. Nah, jadi di sini saya mendapatkan tugas responsi dari kakak asisten praktikum dari mata kuliah komputer dan pemrograman. Jadi di sini saya disuruh membuat sebuah web responsif menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, terdapat beberapa ketentuan dalam membuat sebuah tugas tersebut, yaitu ada header, ada menu minimal 3, ada konten, ada sidebar, ada footer, dan yang terakhir ada button yang menampilkan pop-up. Yang pertama, kita tuh membuat struktur HTML terlebih dahulu. Nah, ini tuh kita ketik ini. Nah, ini tuh merupakan struktur HTML. Nah, di struktur ini kita ada head. Nah, misalnya kita ketikkan, dia tuh langsung otomatis juga, ini tuh langsung ada. Ada title. Nah, title ini tuh judul dari website yang akan kita buat. Nah, jadi saya menggunakan judulnya Olivia's Donut. Nah, terus link rel style sheets herb style 2.css ini tuh fungsi yang ingin kita sambungkan ke CSS. Nah, ini tuh kan dokumen CSS saya ya. Di bodiesnya ini ada beberapa kelas. Yang pertama itu adalah kelas container. Nah, di sini saya akan nah, ini tuh website yang telah saya buat. Nah, jadi ini tadi tuh yang dinamakan title atau judul dari website kita. Nah, ini tuh bagian header. Nah, ini bagian menu. Ini bagian footer. Nah, jadi di kelas header ini tuh saya menggunakan kelas lagi, yaitu kelas logo. Nah, di kelas logo itu saya membuat Olivia Donuts yang sebelumnya kita lihat tadi. Saya H1 ini untuk tulisan sedikit besar gitu. Terus yaitu saya menggunakan kelas search, input, type, text, placeholder, explore our menu, name, search. Search ini itu masuk ke sini ya. Terus button, type, submit, on click, OL, search, button. On click-nya ini kan on click. Nah, ini tuh untuk di JavaScript nanti untuk membuat pop-up. Nah, search. Nah, misalnya ini tuh bisa kita ganti menjadi kayak cari atau apa. Lalu kita menggunakan kelas clearfig. Nah, kelas clearfig ini tuh adalah cara elemen untuk secara otomatis menghapus elemen turunannya. Jadi kan ini kelas header ya. Kelas header. Nah, jadi kita tuh ingin menghapus turunannya. Jadi kayak ujungnya dari kelas header. Jadi kita menggunakan kelas clearfig. Nah, untuk kelas selanjutnya yaitu kelas baru. Kelas baru ini hampir mirip sama kelas search tadi ya. Lalu kelas video edit. Nah, untuk kelas video edit ini terdapat kelas lagi, yaitu kelas video center, yang artinya tuh di tengah. Video ini tuh berada di tengah. Nah, video control mute autoplay. Jadi video ini tuh akan terputar secara otomatis. Nah, untuk memasukkan video ke dalam HTML yang akan kita gunain ini, kita menggunakan sintaks search, terus nama video kita. Nah, di sini saya menggunakan video donut.mp4. Type-nya mp4. Nah, mp4 kan karena video saya tuh memiliki mp4. Jenis type
type-nya MP4. Nah, MP4 kan karena video saya tuh memiliki MP4 jenisnya. Terus video ini kan center, terus kita tutup. Nah, ini tadi untuk yang header explore ya, terus kita tulis apa, misalnya donat gula, nanti kita search gitu, kita tekankan on click. Nah, di video, terus dia nggak ada suaranya, lalu ini tuh demo. Nah, ini tuh demo tadi yang saya kasih tahu. Nah, ini kan itu kan ke kotak ya, kotak oranye kan, kotak coklat. Nah, kita tuh perlu memanggilnya untuk mengeditnya. Nah, karena ini bukan sebuah kelas, jadi saya panggilnya menggunakan ID. Jadi bukan kayak kelas gitu. Nah, selanjutnya untuk main. Ya, tadi saya ini ada demo. Nah, demo itu tadi yang kotak di bawah video itu. Nah, itu demo. Nah, karena ini tuh bukan sebuah kelas, jadi saya memanggilnya menggunakan query ID. Nanti di CSS. Nah, selanjutnya kita ada kelas lagi, yaitu kelas main. Nah, kelas main ini memiliki 3 kelas, yaitu left, middle, dan right. Nah, untuk kelas live itu yang berada di sebelah kiri. Nah, kelas live itu mempunyai judul main menu. Nah, di dalam main menu ini ada beberapa menu, yaitu home, product, about, dan kontak us. Nah, kita tuh untuk membuat dia itu menjadi kayak satu gitu, kita tuh menggunakan sintak huruf pagar home. Nah, yang ini kan ada on click-nya, ini tuh artinya untuk menampilkan pop-up di JavaScript nanti. Nah, yang di kontak us ini kan ada ID confirm ya. Nah, ini tuh untuk kita panggil, jadi saya akan mengedit kontak us ini warnanya berbeda dari ketiga menu di atas. Nah, jadi saya jika saya ingin mengeditnya, saya menggunakan ID confirm. Lalu on click untuk JavaScript. Lalu ini namanya. Nah, untuk kelas middle, di kelas middle tuh saya hanya ada judul dan paragraf yang saya buat. Nah, untuk H2 ini tuh artinya huruf atau kata-kata yang lebih kecil dari H1. H1 tadi kan logo, jadi ukurannya tuh lebih kecil dibanding ukuran logo tadi. Nah, kalimat lebih dari 1. Nah, selanjutnya ada kelas right. Nah, ini tuh judulnya Our Menu. Nah, di sini saya ada 3 macam menu, yaitu herb donut, herb baby donut, dan herb coffee. Nah, karena ini sama, jadi sintaksnya sama ya. Nggak ada on click atau kita ubah menggunakan ID apa gitu. ID coffee misalnya itu nggak, karena ini sama semua ya, dari yang donat sampai ke coffee. Lanjut, kita masuk ke kelas footer. Nah, kelas footer itu saya menggunakan ukuran kalimat yang small, yang sangat kecil gitu. Jadi, saya tulis copyright and copy 2022 Olivia Dukinanti titik. Nah, selanjutnya saya akan memberi gambaran dari CSS, dari HTML saya. Nah, ini dia. Ini tadi menu yang sebelah kiri atau left. Nah, ini kan hurufnya,
ya hurufnya berbeda kan, katanya berbeda dari yang di atas. Nah, ini paragraf yang saya buat. Nah, ini judulnya. Ya, saya buat. Nah, ini kan sama semua karena sintaksnya sama. Nah, ini tuh yang dinamakan footer. Hurufnya sangat kecil kan. Sangat berbeda dengan paragraf ini. Nah, script search JavaScript ini tuh adalah sintaks yang digunakan untuk menggabungkan antara HTML dengan JavaScript. Nah, JavaScript saya ini judulnya javascript.js. Nah, jadi kita sambungkan aja menggunakan ini. Sintaks. Nah, lalu ditutup bodies-nya dan HTML. Nah, selanjutnya untuk mengedit-ngedit itu di CSS. Jadi kalau misalnya kita nggak masukkan CSS ke dalam sintaks yang sebanyak ini tuh nanti bakalan berantakan dan warnanya itu cuman putih aja sama tulisannya hitam gitu. Nah, untuk ngedit-ngeditnya itu kita menggunakan CSS dan nah di sini saya menggunakan padding 0 dan margin 0. Jadi full gitu loh nanti itunya. Terus kontainer. Nah, ini kan kontainer seluruh konten saya tadi saya menggunakan ukuran 1080 dengan margin auto dan overflow hidden. Nah, overflow itu tuh yang akan ngatur konten kita kayak kalau misalnya kebesaran atau kekecilan dia tuh bakalan melebar atau kalau kekecilan tuh dia, konten di bawahnya harusnya di samping jadi ke bawah gitu. Nah, lanjut kita menggunakan header. Tadi kan header saya menggunakan tinggi 75 px, width 100% dan background warna RGB. Ini warna coklat. Tuh. Background color ini tuh sintaks warna ya. Terus class search saya menggunakan float right karena itu berada di kanan. Jadi saya menggunakan float right dan padding 15 px. Padding itu tuh spasi antar konten dengan border. Jadi ada kayak ruang sedikit. Nah, itu ukurannya itu 15 px. Nah, header input. Nah, tadi kan ada kan. Nah, saya jelaskan. Nih, ini header input. Nah, ini tuh yang dinamakan header input. Nah, ini paddingnya 5px, font text-nya 15px, bordernya noun, dan margin top-nya 8px. Nah, ini tuh header search button ya, kelas header yang search button. Nah, saya menggunakan float right, terus paddingnya 5px, margin top-nya 8px, background ini tuh warna ya, backgroundnya itu si cell warna abu-abu gitu. Ukurannya 15 px, bordernya non, kursornya pointer. Jadi kita arahkan gitu menjadi pointer itu kursornya. Nah, header search button hover ini tuh kalau kita sentuh dia tuh berubah warna. Nah, saya menggunakan warnanya tuh RGB yang agak coklatan dikit. Jadi di sini saya akan memberi gambarnya. Nah, ini kan abu-abu. Nah, kita arahkan ya kursornya itu jadi pointer dan warna itu menjadi agak sedikit coklat kan, dari yang abu-abu putih abu-abu gitu di coklat. Nah, untuk logo.
Nah, selanjutnya logo saya menggunakan padding 15 px kali 24 px, terus plotnya leaf karena di sebelah kiri dan kursornya pointer. Jadi jika kita arahkan dia tuh sama kayak gambar tunjuk gitu, pointer. Nah, logo H1 hover. Hover itu artinya tuh kayak kita tekan, dia tuh berubah warna. Nah, di sini kan tadi warnanya gold ya, jadi dari coklat jadi warna gold. Ini kelasnya, kelas logo. Lanjut di kelas bodies ya. Di kelas bodies itu saya menggunakan background image, nah URL, terus bakery image.jpg. Nah itu apa sih judul foto yang saya punya. Jadi misalnya foto kalian itu atau kayak Barbie.jpg gitu boleh. Nah terus background size-nya itu saya menggunakan 1500 px. Nah untuk video edit, nah ini weight-nya itu auto, margin top-nya 5 px, padding-nya 7 px, height-nya auto. Nah, untuk kelas yang sebelah kiri, di sini tuh ada beberapa macam kelas dan menu ya. Kayak menunya itu jadi satu-satu. Nah, itu saya menggunakan weight 280, height 250 px, plot sebelah kiri karena dia live kan. Padding 5 px, margin 5 px, terus background color-nya saya menggunakan RGB. Nah, terus live H2. Jadi ini tuh kayak nih. Kayak live. Nah, ini tuh kayak keseluruhan ini loh. Ini keseluruhan ini warna coklat. Terus tuh kan tadi ada warna yang H2. Nah, ini yang H2. Karena kan memang tadi di kayak kelas yang H2 gitu. Jadi di sini. Nah, terus ini tuh menunya. Nah, kedua tuh displaynya blok, paddingnya 10 kali 10 px, background colornya tuh kan coklat ya, coklat biru, terus color tulisannya tuh black. Nah, live all untuk kelas live all-nya saya list style type-nya itu non, marginnya 0, paddingnya 15 px kali auto. Jadi kayak mengikuti itu. Nah, sama display liah. Nah, ini tuh yang kontak as tadi ya. Jadi displaynya itu blok, terus 15 px, terus non, terus colornya itu black. Kan tulisannya tuh sama ya, kayak Peru awalnya. Terus ganti menjadi black. Jadi warna RGB yang sedikit merah. Background colornya itu warnanya sedikit merah. Ini background tulisan itu agak sedikit warna merah-merah pink gitu. Lanjut ini untuk video yang video di atas tadi. Nah, saya menggunakan text alignnya center, terus width-nya 70%, height-nya auto. Nah, untuk kelas demo itu padding-nya 25 px, clear both, background-nya RGB sama seperti warna yang saya gunakan. Jadi saya tuh gunakan satu warna, enggak banyak warna gitu. Text align-nya center, width-nya auto. Terus kita lanjut ke kelas middle. Di sini saya menggunakan width 50 px, height 250 px, plot leaf. Nah, jadi kan tadi kan ada 3 sisi. Nah, untuk sisi sebelah kiri itu telah dikunci. Jadi kalau misalnya ini kita ganti right, dia tuh akan yang di tengah tuh akan pindah ke kanan gitu loh. Nggak merusak yang sebelumnya gitu. Jadi kayak udah terkunci gitu. Nah, terus marginnya 5 px, paddingnya 5 px, backgroundnya seperti warna-warna yang lainnya, coklat RGB. Nah, terus middle H2, ini tuh untuk seluruh kan. Nah, ini tuh untuk yang di atas atau judul tadi. Nah, display block, paddingnya 10 kali 10, backgroundnya Peru untuk warnanya, warna kotaknya itu, terus color tuh tulisannya itu black, text align-nya di center. Nah, middle P-nya itu saya menggunakan ukuran tulisan 21 px, text align-nya justify, terus line height-nya itu 1,5. Lanjut kita lanjut ke menu right atau kelas right ya. Nah, kita gunain white 250 sama sih seperti yang sebelumnya saya gunainnya white 250 karena kan kita ingin mendapatkan ukurannya sama. Jadi ukuran itu nggak jauh-jauh beda dari ini. Warnanya juga sama karena kita ingin membuat dia sama jadi senada gitu warnanya. Ini untuk ukuran
Ini untuk ukuran dari judul H2 yang sebelah kanan, right, kelas right. Nah, ini kan dia tuh ada tulisan, ada beberapa menu kan, menu makanan. Nah, ini kan pointernya jadi telunjuk kan, terus warnanya itu pink. Nah, itu tuh di sini. Ini kan background colornya yang kita tekan tadi jadi warna pink. Dan ternyata warna coklat, terus text on right. Ini untuk footer. Footer itu saya menggunakan Clearboard padding 15px, background text-nya RGB seperti biasa dan teks lainnya di tengah center. Nah, ini tuh untuk media screen itu untuk responsif, yaitu nguji jadwal responsif gitu nih. Oh ya, ini tuh harusnya tuh di atas ya. Nah, ini tuh yang warna kontak as itu. Nah, warnanya kan settle brown ya. Nah, ini tuh mana tadi ya? Nah, ini tuh untuk responsifnya ya, itu ngecek dia responsif atau tidak, seperti itu. Nah, ini tuh ada macam-macam ukurannya. Jadi untuk yang pertama untuk ukuran maksimal 1080px, terus ukuran 780px, terus ukuran 546px. Nah, jadi di sini saya akan mencobanya mengetahui web ini tuh responsif atau tidak. Nah, jadi kita inspect. Nah, ini kita semakin besar dia semakin besar, semakin kecil dia semakin kecil gitu loh. Nih, dia tuh tidak berantakan gitu, tidak berantakan. Nah, itu ini kan ada dimension responsif, berarti artinya web ini tuh telah responsif. Jadi jika kalian menggunakan HP atau menggunakan iPad atau laptop kan ukuran itu beda-beda ya. Jadi ini tuh udah kita setel agar dia tuh tidak berantakan gitu. Kalau misalnya kita tidak membuat dia responsif, dia tuh akan berantakan. Dia tuh kayak misalnya patokannya itu cuma di laptop gitu. Jadi kalau di HP dia bakalan berantakan gitu. Nah, kita lanjut ke JavaScript. Nah, di JavaScript tadi kan kita itu membuat pop-up ya. Jadi, pop-up itu kita ambil fungsinya OL. Tadi ada kan yang kayak, nih, di sini. Mana ya OL? Nah, ini OL, klik on OL. Terus ada IV, terus ada AD. Nah, ini tuh pop-up kayak yang kita panggil, jadi function jadi function yang ingin kita panggil. Jadi kita tinggal klik aja kayak function OL, function IV, function AD gitu. Nah, function OL jadi tulis harap tunggu. Jadi misalnya kita coba tulis ya di sini. Tulis donat gula search, terus ya harap tunggu. Nah, oke. Nah, ini tuh masuk ke function OL nih, harap tunggu. Nah, masuk lagi ke function IV text di menu promote. Masukkan menu yang Anda inginkan. If menu null atau tidak, berarti text batal. Atau kalau ada menu akan kami cari. Nah, itu dokumen get element by ID demo. Nah, ini tuh tulisan ini yang akan segera kami cari kayak menu. Misalnya donat akan segera kami cari. Nah, itu tuh akan ditampilkan di halaman demo, di kayak kotak demo itu. Artinya kan tadi demo. Kita akan coba ya. Itu kan di menu produk. Nah, kita tulis masukkan menu yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin cari tiramisu donat. Kita klik OK. Nah, tiramisu donat akan segera kami cari. Nah, ini kan demo. Nah, jadi ditulis jadi hasil dari yang kita cari itu tertulis di sini. Nah, kita balik lagi ke
function selanjutnya, yaitu function add. Function add ini tuh terletak di function di menu di menu ini. Add mana ya? Add, nah di sini. Kontak us. Jadi JavaScript-nya jika Anda ingin menghubungi, klik OK. Selama berlangganan, jika tidak ya batal. Nah, seperti function if tadi, hasilnya akan ditulis di demo. Kita akan coba di kotak as ya, kotak as. Nah, jika Anda ingin menghubungi, klik OK. Selamat berlangganan. Jadi dia cancel, batal seperti itu. Nah, itulah tadi beberapa sintaks dalam membuat sebuah web responsif dengan beberapa ketentuan, yaitu header, menu, konten, sidebar, footer, dan menampilkan pop-up. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.